Oke, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Mas Kak, Oke, terima kasih. Ya, jadi selamat pagi, selamat bergabung, dan terima kasih udah join ya di kelas free kelasnya Pejuang Apoteker untuk bulan Desember ini. Dan terima kasih teman-teman yang join hari ini tuh keren banget ya, karena kita udah di penghujung tahun yang sebenarnya pengen. Ya biasalah kita pengen istirahat, terus mungkin udah ada schedule ya, pengen liburan juga, tapi masih menyempatkan waktunya untuk join di free class-nya Pejuang Apoteker. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk pagi hari ini dengan saya, kakak tutornya Apoteker Novi. Jadi untuk free class Desember hari ini kita tuh ada spesial yaitu adalah giveaway ya teman-teman. Yaitu nanti kita akan bagikan buku kumpulan soal masuk apoteker yang nanti diberikan untuk kalian yang skor tertinggi ketika nanti kuis. Jadi nanti setelah kita latihan soal akan ada kuis. Nah, silakan teman-teman isi, nanti kita akan bagikan bukunya seperti itu. Jadi nanti untuk teman-teman dengan skor tertinggi nanti akan dihubungi oleh admin ya untuk alamat, nama lengkap dan juga nomor handphone yang bisa dihubungi seperti itu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, teman-teman, jadi untuk saat ini kita tuh sedang buka pendaftaran untuk batch kelas Januari 2024. Nah, jadi untuk nanti pelaksanaan kelasnya itu sendiri, kita akan laksanakan 5 sampai sore ini ada revisi ya, 5 sampai 20 Januari. Oke, bukan 28 Januari. Jadi tanggal 5 kita start kelas pertama sampai tanggal 20 Januari. Nah, jadi untuk kelas pejuang apoteker ini sendiri, apa sih fasilitas yang kalian dapatkan? Yang pertama itu ada modul yang kita bagikan sebelum kelasnya running berjalan. Lalu ada rekaman video kelas untuk teman-teman yang nggak bisa join pada saat kelas live. Lalu ada pre-test dan juga post-test nanti di akhir setelah kita bahas materi dan juga soal-soal pre-testnya. Lalu bisa bertanya ke mentor. Your internet connection is instabil. Sebentar ya, internet saya nggak stabil. Oke, nanti kalau misalnya suara saya terputus-putus, boleh kabarin saya di kolom chat ya, teman-teman. Nah, jadi nanti bagaimana sih sistematis kelasnya? Kita akan bagikan pretest sebelum kelasnya running. Lalu nanti setelah itu di waktu kelasnya itu sendiri, kita akan review materi dulu yang merupakan modul yang sudah dibagikan sebelumnya. Jadi kalau modul ini sendiri, misalnya nih tanggal 5 kita mulai kelas pertama. Nah, di tanggal 4 maksimal di tanggal 4 itu kita udah bagikan semua modul. Jadi teman-teman udah bisa download, lalu udah bisa print. Jadi ketika nanti kelasnya berjalan, teman-teman bisa tambahkan note ya, catatan-catatan yang nantinya disampaikan oleh kakak tutor, gitu, catatan tambahan. Oke, dan juga mungkin nanti ada sebagian yang ada cara cepatnya. Biasanya cara cepatnya ini yang banyak sekali di perhitungan ya, perhitungan kadar, terus perhitungan di farmakoekonomi juga banyak cara cepatnya. Misalnya kita menghitung HJA, harga jual apotek, seperti itu. Oke, putus ya. Itu. Oke, sebentar ya.
Oke. Lalu kita akan bahas soal ya berupakan soal-soal pretest yang teman-teman sebelumnya kerjakan. Setelah itu nanti akan ada post test. Jadi setelah kita review materi dan bahas soal, akan diberikan post test ya dari quizzes. Nah, setelah itu setelah dikerjakan 10 sampai 15 menit, nanti akan dibahas post testnya. Seperti itu ya. Nah, untuk biayanya itu 130.000 untuk 10 kali pertemuan. Nah, untuk teman-teman yang join di kelas paket, jadi paket itu ada buku ya, teman-teman. Caranya itu adalah teman-teman silahkan beli bukunya di Shopee ataupun di Tokopedia ya. Kenapa di akun yang resmi? Karena kalau kalian beli di akun yang resmi, banyak sekali benefitnya. Salah satunya adalah ada diskusi ya, diskusi grup di mana kalian bisa menanyakan misalnya pembahasan yang tidak tidak dimengerti kayak gitu. Misalnya seperti contoh soal di farmakokinetik ini. Nah, kenapa nih tiba-tiba muncul nilai CP0-nya 2,38 sedangkan di soal itu tidak ada nih angka 2,38. Nah, ini datang dari rumus ya, teman-teman. CP0 itu adalah konsentrasi plasma pada waktu nol. Nah, rumusnya itu adalah dosis dibagi volume distribusi. Jadi kalau kita lihat di soal, untuk teman-teman yang mungkin sudah punya bukunya, boleh dibuka ya teman-teman, di bagian farmakokinetik dan farmakodinamik, itu di halaman 57. Nah, soal yang pertama, jadi CP0-nya ini dapat dari mana? Dari rumus. Rumus mencari konsentrasi plasma pada waktu nol adalah dosis dibagi volume distribusi. Dosisnya adalah 100 dan volume distribusinya adalah 42. Jadi 100 dibagi 42 hasilnya adalah 2,38. Seperti itu. Ini sinyalnya suka putus-putus ya. Oke, kenapa sih kita ada beberapa yang memang dibutuhkan untuk diskusi di grup. Nah, karena memang banyak sekali ya teman-teman yang melakukan pembajakan buku gitu. Jadi supaya teman-teman ya, jadi supaya teman-teman itu tertarik untuk membeli buku yang original seperti itu. Nah, cara untuk join di grup kelasnya itu sendiri, grup pembahasan buku. Nah, teman-teman silahkan buka di pembatas buku ya, di pembatas buku ini nanti ada G-form. Nanti ada G-form di sini berupa QR dan juga Bitline, silahkan diisi. Nanti admin akan menambahkan ke grup seperti itu. Oke, nanti juga ada link, teman-teman, link G Drive yang Oke, kalau sekarang masih putus-putus enggak ya? Karena lagi hujan deras, kalau hujan deras di sini suka banget. Oke, aman, siap. Ya, jadi kita lanjut ya. Silahkan nanti diinfo aja ya, teman-teman. Tadi saya emang terkeluarkan. Oke, bentar saya ini dulu. Nah, misalnya soal yang seperti ini nih. Oke, soal di bagian kimia farmasi. Mungkin teman-teman yang udah ada bukunya boleh buka nih kimia farmasi soal nomor 2. Nah,
karena pertanyaan banyak sekali, dari mana sih angka 40,98 ini, Kak? Kenapa tiba-tiba muncul? Sedangkan di narasi soal itu tidak ada sebelumnya. Mari ya. Nah, 40,98 ini adalah kadar dari lovastatin serbuk yang diuji. Kayak gitu. Nah, kita dapat dari mana? Dari sini. Dari berapa banyak sih yang diuji? Kalau kita lihat di soal, ditimbang seksama 292 miligram serbuk tablet lovastatin. Nah, pertanyaannya, ini kan serbuk tablet lovastatin. Di dalam tablet itu ada pengisi, penghancur, pengikat, seperti itu kan. Nah, jadi kita mau tahu lovastatin saja itu berapa sih proporsinya gitu. Jadi kita harus hitung. Nah, di buku itu kita langsung ini tersedia, tapi di grup kelas, di link G Drive, kita sediakan ini teman-teman yang bisa diakses. Nah, hanya bisa diakses kalau kalian beli buku yang original seperti itu. Oke. Nah, di grup buku yang original itu juga, misalnya nih kalian lulus di kampus B misalnya. Nah, kalian karena ada grup tuh bisa bertanya, ada tidak yang tes di kelas B. Kalau misalnya ada kan ada temen ya. Karena memang pengalaman saya, teman-teman, ketika kita berkuliah khususnya apoteker, karena waktunya itu singkat, butuh sekali memang kita teman kelompok belajar. Apalagi kalau misalnya kita bukan alumni dari kampus tersebut, seperti itu kan. Jadi kalau kita punya teman yang sama-sama dari bukan alumni kampus tersebut, S1 farmasinya, jadi kita lebih, apa ya, mungkin kita lebih enak menjalaninya, lebih ya nggak yang terlalu overthinking juga gitu. Tuh nanti saya di dalam gimana ya, saya nggak punya teman dan lain sebagainya. Kalau kita ada teman kan kita punya teman yang bisa saling berbagi seperti itu kan. Jadi banyak sisi positifnya ya kalau misalnya kalian beli buku yang original seperti itu. Nah, jadi nanti Kak ini gimana nih Kak? Ini akan kita bahas tuntas di batch Januari ya. Di sini saya hanya men-spill apa sih keuntungannya beli buku yang original seperti itu. Oke, saya lumayan panik kalau sinyal saya putus-putus. Nah, jadi kalau kalian beli buku yang original, nah nanti cukup, di sini kan hanya 190K, ini maksudnya apa sih? Jadi ada perbedaan harga ya teman-teman di Tokopedia dengan Shopee, seperti itu. Jadi di sini saya perjelas bahwa kalau kalian beli buku yang original, kalian dapat diskon 15.000 untuk join kelasnya. Jadi beli dulu bukunya di Shopee ataupun di Tokopedia. Setelah kalian beli, nanti silahkan isi link Gform-nya di Bitly yang ada di bio Instagram kita, Pejuang Apoteker. Nah, nanti untuk harga kelasnya, teman-teman silahkan bayar 115K, seperti itu. Nah, teman-teman yang tidak beli dengan buku kan harganya 130 nih setelah diskon dari 300. Nah, teman-teman yang beli sama buku dapat diskon yaitu 15.000. Jadi cukup bayar 115K. Seperti itu. Jadi memang penting sekali ya teman-teman untuk kita perbanyak latihan-latihan soal. Kenapa? Karena kalau kita perbanyak latihan soal, maka pemahaman kita juga akan terasah seperti itu. Jadi di sini sangat penting sekali saya tekankan bahwa sistemnya jangan hanya kita tuh menghafalkan, tetapi kita memahami juga. Jadi ketika soalnya diganti, angka-angkanya berubah, teman-teman tetap bisa ngerjain. Kenapa? Karena udah biasa berlatih soal, udah paham seperti itu. Jadi mulai sekarang belajarlah sesuatu khususnya di bidang farmasi dan sampai paham, tidak hanya hafal seperti itu. Karena seringkali saya temui, misalnya nih ada yang bertanya soal dengan saya kan bawa materi kimia farmasi sama farmakokinetik tuh. Bertanya itu terkait perhitungan kadar misalnya. Sebenarnya itu sama aja, cuman nggak angkanya aja yang berganti, kayak gitu.
Padahal rumusnya itu sama, tapi angkanya berganti, udah nggak bisa ngerjain, kan sayang ya, gitu. Jadi memang teman-teman di sini perlu sekali untuk memperbanyak latihan soal, terus memahami materi. Jadi nanti belajarnya itu sampai paham. Kenapa? Karena ini nanti teman-teman berhubungan kok sama waktu kalian nanti apoteker. Ilmu yang kalian dapatkan sekarang itu akan teraplikasi, dia akan berlanjut ya, continue sampai kalian apoteker, sampai nanti kalian akan mengikuti ujian kompetensi apoteker Indonesia. Seperti itu kan di penghujung kita ada ujian ya. Kalau dulu namanya UKAI, ujian kompetensi apoteker Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi nggak ada ruginya belajar dan paham dari sekarang karena itu akan membantu memudahkan kalian ke proses-proses selanjutnya seperti itu. Oke, semoga semuanya di sini yang sudah prepare mau testing, semoga semuanya dimudahkan, lulus ya teman-teman ya. Kita jadi teman sejawat. Oke, amin. Ada GNT ya. Oke, ya. Nah, ini untuk daftar materinya ya, teman-teman. Materi farmakokinet, farmakoterapi yang cukup sangat lengkap ya. Nah, di sini ada kita tambahan yaitu jamur ya, infeksi pada jamur kita akan tambahkan. Ini adalah materi-materi yang sering diujiankan di seleksi masuk apoteker. Terus ini juga ada materi-materi bahan alam, farmasi komunitas, sediaan solid dan industri, lalu ada kimia farmasi, semi solid dan sediaan steril ya. Nah, ini adalah untuk jadwalnya. Nah, ini untuk jadwalnya sendiri, kita start di tanggal 5 dan kita selesai di tanggal 20. Seminggu kita ada 4 kali pertemuan di minggu kedua dan minggu ketiga. Minggu pertama kita hanya 2 kali pertemuan saja, seperti itu. Oke, kita juga ada sharing wawancara dan juga kita ada khusus ya, OSCI atau ujian praktek kefarmasian. Karena ada beberapa kampus yang di tahapan seleksinya itu ada ujian OSCE-nya. Jadi ujian OSCE itu semacam kita ujian praktek ya, teman-teman. Jadi nanti ada narasi soal, esai, kita kerjakan, misalnya kita diminta prosedur, kita tulis prosedur. Atau misalnya kita diminta merekomendasikan suatu obat, kita harus merekomendasikan suatu obat, seperti itu. Jadi simpelnya nanti kita akan banyak belajar kasus ya. Gitu. Solusinya apa? Bagaimana? Kalau misalnya di bagian QC nanti dapatnya, nanti kita akan belajar bagaimana apakah nanti suatu sediaan tersebut memenuhi syarat atau tidak setelah dievaluasi. Seperti itu. Oke, lalu TO kita juga ada 2 kali, kita pisahin. Jadi kalau TO yang pertama itu khusus farmakoterapi farmakokinetik. Dan TO yang kedua fokus di hitungan seperti itu, supaya tidak bercampur. Ya, semoga teman-teman semuanya tertarik, boleh join nanti ketemu dengan saya. Dan ada 2 kakak tutor, kakak apoteker Elia dan kakak apoteker Nisa. Oke, untuk teman-teman yang udah join di batch sebelumnya, nanti untuk soal-soalnya bakalan baru ya, teman-teman kita update terus. Jadi akan semakin banyak nih latihan-latihan soal yang kalian dapatkan pastinya. Ini udah di-record belum? Oke. Nah, kita masuk ya ke topik kita hari ini, yaitu farmakokinetika obat. Nggak tahu ini gimana ya. Sebentar ya, saya izin.
Oke, saya off kamera ya, karena saya menggunakan satu device. Nah, jadi untuk farmakokinetik itu sendiri apa sih? Jadi ketika obat masuk ke dalam tubuh kita dengan rute pemberian, misalnya per oral, intravena. Nah, obat tersebut dia akan melakukan suatu perjalanan. Oke, sama seperti kita mau pergi ke suatu tempat yang jauh, kita melakukan suatu perjalanan, proses. Sama, obat juga seperti itu ya. Jadi, di dalam tubuh kita ini kan banyak sekali organ, banyak sekali saluran. Nah, jadi perjalanan obat itu nantinya, jadi farmakokinetik itu adalah suatu perjalanan ya. Perjalanan siapa? Perjalanan obat. Perjalanan yang nantinya punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah memberikan efek terapi yang kita ketahui selama ini sebagai farmakodinamika ya. Jadi dia berhubungan, teman-teman. Oke. Nah, jadi obat kalau selama ini kita kenalnya ya farmakokinetik itu disingkatnya adalah ATME, absorpsi, distribusi, D-nya adalah distribusi, drug in blood ataupun di jaringan, metabolisme, dan ekskresi. Oke, jadi sebenarnya farmakokinetik obat itu sangat kompleks. Setiap obat itu bisa beda-beda nih farmakokinetiknya. Tapi di sini kita bahas secara umum saja. Oke, intinya adalah ketika drug product masuk ke dalam tubuh, drug obat ini bisa mengalami proses absorpsi terlebih dahulu. Nah, jika pemberiannya secara oral. Tapi kalau misalnya dia pemberiannya secara intravena bolus. Kalau intravena bolus itu adalah pemberian langsung disuntikkan ya ke intravena kita. Tapi kalau intravena infus, dia perlahan-lahan gitu. Dia tidak sekaligus disuntikkan. Tapi kalau bolus, dia sekaligus teman-teman. Oke? Yang kita masukkan ke dalam siring dulu. Jadi disuntikkan ke intravena. Kalau misalnya infus, dia perlahan-lahan. Nah, kalau misalnya intravena bolus, dia langsung masuk ke peredaran darah. Nanti obat, dia akan beredar ya, ada yang ke jaringan dan berikatan dengan reseptor yang nantinya memberikan efek terapi. Lalu ada yang di metabolisme dan ada juga yang diekspresikan seperti itu. Tapi prosesnya ini sungguh sangat kompleks. Oke, nah ini adalah perjalanan obat itu sendiri ketika ada di dalam tubuh. Ingat ya, jadi di sini kalau misalnya ada pertanyaan, first pass effect metabolism. Jadi pemberian apa sih yang sangat beresiko menyebabkan first pass effect? First pass effect itu adalah ketika obat tersebut masuk ke dalam tubuh, obat tersebut itu kemungkinan besar dia bisa langsung mengalami proses yang namanya metabolisme. Nah, ini biasanya sebagian besar pemberian secara per oral. Jadi untuk menghindari first pass effect tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini biasanya ditanya ketika wawancara nih teman-teman. Kita bisa lakukan apa? Merekomendasikan ya, merekomendasikan ganti rute pemberian obat. Ganti rute pemberian obatnya, jangan pemberian oral. Nah, kita bisa ganti ke pemberian sediaan intravena seperti itu. Oke.
Nah, silakan tambahkan di catatannya nih. Ini adalah pertanyaan yang pernah keluar ketika di tahap wawancara. Kenapa kita hindari sih first pass effect ini? Karena beresiko ya. Jadi ketika obatnya banyak yang langsung di metabolisme, maka akan banyak juga yang akan diekspresikan. Sehingga apa? Sehingga kadarnya nanti di dalam darah itu bisa rendah. Kayak gitu. Kalau kadarnya, salah satu resikonya ya, kadar obatnya. Kalau kadar obatnya rendah, maka gimana? Efek terapinya juga tidak tercapai. Seperti itu, salah satu resikonya. Oke, ya kalau misalnya kecepatan, nanti boleh disampaikan di kolom chat ya. Nah, jadi ini adalah rumus-rumus farmakokinetik. Nanti secara lengkapnya akan ada di batch Januari ya. Ini eh, saya sesuaikan dengan soal-soal yang keluar di kuis dan akan yang kita bahas seperti itu. Jadi untuk intravena dan peroral, teman-teman, kita di sini bisa lihat ya ada perbedaan. Kalau misalnya pemberian secara intravena, untuk mengukur kadar suatu obat di dalam plasma pada waktu tertentu, rumusnya adalah CPT, konsentrasi plasma pada waktu T. Misalnya nih pada waktu 3 jam, berarti ini adalah CT 3 gitu. Jadi ganti T-nya menjadi 3. Jadi T ini adalah waktu. Sama dengan CP0, konsentrasi plasma pada waktu 0, dikali eksponen. Ingat ya, ini adalah eksponen. Pangkat min kecepatan eliminasi dikali T. Oke, CP0 rumusnya tadi untuk mencari CP0, dosis dibagi volume distribusi. Oke, nah kalau pemberian secara oral, tadi kita tahu ya, pemberian secara oral itu dia melewati fase absorpsi. Sehingga nanti di persamaannya, ini ada dua nih. Eksponen pangkat min kecepatan eliminasi dikali T dikurang eksponen pangkat min kecepatan absorpsi dikali T. Ingat ini harus kurang. Sudah ketentuan. Dan ingat, yang pertama kali muncul di pangkat eksponennya itu adalah nilai dari kecepatan eliminasi. Oke, kecepatan eliminasi itu adalah waktu ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mengeluarkan, mengeliminasikan obat yang ada di dalam tubuh. Nah, kecepatan eliminasi ini berhubungan dengan waktu paruh. Waktu paruh adalah proporsi ya, proporsi di mana obat jumlahnya tinggal setengahnya di dalam tubuh. Rumusnya adalah 0,693 dibagi T setengah waktu paruh. Nah, kalau ditanya T setengah, tinggal kita tukar tempat. T setengah sama dengan 0,693 dibagi kecepatan eliminasi. Seperti itu. Oke, nanti mungkin langsung aplikasi soal lebih ada gambaran ya. Lalu ada clearance total. Clearance total itu adalah kesediaan, sorry, kesediaan pula. Clearance total, apa sih clearance total? Clearance total itu adalah volume obat ya, teman-teman. Volume obat. Lihat kenapa? Karena dia dikalikan dengan volume distribusi. Ini kan volume, berarti kan volume obat per satuan waktu. Karena dikalikan dengan kecepatan eliminasi. Kecepatan eliminasi ini menggambarkan waktu obat
dieliminasi dalam tubuh. Jadi, clearance total itu adalah volume obat per satuan waktu yang dikeluarkan oleh tubuh. Oke. Lalu ada laju infus. Nah, laju infus ini adalah rumusnya konsentrasi steady state dikali volume distribusi dikali kecepatan eliminasi. Oke. Jadi harus diatur ya. Berapa banyak sih infus yang ada di dalam tubuh kita? Seperti itu. Harus kita atur tuh konsentrasinya. Supaya apa? Supaya efek terapinya itu tercapai. Nah, di sini sudah ada keterangan ya, KL itu adalah kecepatan eliminasi dan keabsorpsi. Ka adalah kecepatan absorpsi. Oke, nah ini rumusnya kalau per oral, kita pakai rumus ini kalau misalnya nih kita mau cari kadar plasma pada waktu tertentu. Tapi kalau misalnya kita diminta menghitung volume distribusi, nah kalau yang per oral, kita cukup pakai rumus yang ini saja, seperti itu. Oke, kita masuk ya ke latihan soalnya. Nah, di latihan soal ini, suatu obat yang diberikan secara peroral dengan dosis 100 mg menunjukkan persamaan kinetika CP sama dengan 2 dikali eksponen pangkat min 0,1 T dikurang eksponen min 0,5 T dengan CP dalam konsentrasi plasma dalam miligram per liter dan T dalam jam. Obat tersebut terabsorpsi sebanyak 95%. Berapakah liter volume distribusi obat tersebut? Oke, kita tulis dulu persamaannya. CP sama dengan 2 dikali eksponen min 0,1 T dikurang eksponen min 0,5 T. Udah? Pertanyaannya berapakah liter volume distribusi obat tersebut? Berarti kita pakai rumus yang intercept sama dengan F dikali kecepatan absorpsi dikali dosis dikali volume distribusi dikali Ka dikurang kecepatan absorpsi. Kayak gitu. Oke. Nah, coba kita cari satu-satu. F. F ini apa sih? F ini adalah bioavailabilitas. Ya, jadi dari mana kita tahu? Dari sini. Dari obat terabsorpsi sebanyak 95%. Nah, jadi F-nya adalah 95 per 100. 0,95 gitu. Oke. Lalu kecepatan absorpsi. Kita lihat dari mana? Dari sini. Dari nilai eksponen pangkat. Kan ada dua ya teman-teman. Yang mana kecepatan absorpsi 0,1 atau 0,5? Ada yang masih ingat? Kan, kan ini kan menggambarkan, eksponen pangkat ini kan menggambarkan kecepatan eliminasi dan kecepatan absorpsi. Siapa yang masih ingat kecepatan absorpsinya? Ya, betul. Ya, coba ya kita kembali ke sini. Nih lihat, kecepatan absorpsinya adalah milik eksponen pangkat yang kedua. Ingat aja, pokoknya absorpsi itu yang belakangan. Gitu, dituliskan. Makanya kecepatan absorpsinya yang mana ini? 0,5. Minnya nggak usah ditulis lagi. So, pasti kecepatan eliminasinya adalah ini, 0,1. Dosis. Dosisnya adalah 100 miligram. Oke. Lalu di sini ada intercept. Intercept itu apa sih? Ini angka ini. Angka sebelum persamaan eksponen. Itu adalah intercept. Makanya interceptnya adalah 2. Udah tinggal kita masukin. Berarti interceptnya berapa? 2. Ingat aja, intercept itu adalah angka di depan persamaan eksponen. 2 sama dengan F-nya 0,95 dikali 0,5 dikali 100 dibagi volume distribusi buka kurung
KA-nya 0,5 dikurang 0,1. Nah, coba teman-teman. Yang kita cari nilai PD-nya ya. Berarti 0,5 dikurang 0,1 adalah 0,4 dikali 2, 0,8 ya. 0,8 PD, lalu ini dikalikan. Jadi nanti dapat PD-nya dibagikan aja. Hasil perkalian ini dibagi 0,8. Berapa? Yang udah dapat boleh tulis di kolom chat ya. Ya, betul ya. Sudah ada yang dapat nih, ada Daniel, ada Rini, ada Ferni, lalu ada Shopee juga udah dapat. Betul, jawabannya adalah 59,375 yang kita bulatin menjadi 60 juta. Seperti itu cara mengerjakannya kalau sediaan per orang. Oke. Kalau misalnya sediaan intravena, gimana? Berarti kita dari rumus yang ini. Dari rumus CP0, kan CP0 sama dengan dosis dibagi volume distribusi. Berarti nyari volume distribusinya, PD sama dengan tinggal tukar tempat. Dosis dibagi CP0. Itu kalau interaksi. Jadi nanti disesuaikan ya dengan narasi soalnya ini pemberian apa. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Sediaan secara intravena pemberiannya. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa clearance total obat tersebut. Kita udah tahu nih, clearance itu adalah pengeluaran ya. Jumlah obat dalam satuan volume per waktu. Berarti kita butuh apa? Kita butuh yang namanya volume distribusi dan juga kecepatan eliminasi. Oke. Nah, di sini kita cari satu-satu. CD kita cari. Di soal udah ada volume distribusi suatu obat adalah 10 liter. Lalu kita cari kecepatan eliminasi. Nah, waktu paruh eliminasi, nah waktu paruh itu adalah T setengah, teman-teman. Jadi T setengahnya adalah 3. So, pasti untuk mencari kecepatan eliminasinya, kita masukkan rumus 0,693 dibagi T setengah. Berarti 0,693 dibagi 3. 0,231 ya. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Ini adalah kecepatan eliminasi. Nah, satuannya jangan lupa per jam. Kenapa? Karena dari waktu paruhnya jam di sini. Kondisinya adalah per jam. Ini adalah liter. Tinggal kita masukkan berarti clearance sama dengan volume distribusi 10 liter. Kecepatan eliminasi 0,231 per jam. Berapa nih teman-teman hasilnya? Ini soal asli loh, soal asli di salah satu masuk kampus apoteker yang udah akreditasinya unggul. Ya betul, 2,31 liter per jam. Gitu. Jadi kalau farmakokinetik ini memang penting sekali kita tahu rumus dan tidak hanya tahu tapi paham. Oke, perhatikan selalu satuan-satuannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu karena setelah ini akan ada kuisis yang pastinya ada hadiahnya nih, buku ya teman-teman. Di sini sih kita rencanain satu ya bukunya ya, tapi nanti kalau misalnya semangat kaliannya semua
Mungkin nanti saya bisa diskusikan ke tim, boleh ditambah seperti itu. Setuju? Atau semua yang join kita bagikan ya? Ah, tapi kebanyakan. Oke, ya. Siap ya semua ya. Perhatikan satuan-satuannya ya. Perhatikan satuan-satuannya. Saya spill-spill ya supaya nanti pada pada bisa ngerjainnya. Saya spill-spill dulu. Ada kisi-kisinya ya. Jadi nanti di soalnya itu teman-teman kita akan ada menghitung yang namanya ada 3 soal. Jadi yang pertama ada 2 soal itu kita menghitung laju infus. Jadi laju infus yang pakai rumus ini. Terus yang kedua adalah laju infus yang kalau misalnya pakai rumus yang ini tuh kan nanti satuannya adalah miligram per menit ya pada umumnya. Oke. Nah, nanti ada satu lagi tuh yang satuannya adalah misalnya bisa lupa lagi. Ini tetes per menit. Saya nggak mungkin buka soalnya ya. Tetes per menit gitu. Jadi kalau misalnya tetes per menit, kita butuh apa? Kita butuh yang namanya volume ya. Kita butuh volume dan juga per satuan waktu ya. Jadi nanti ubah volumenya ini menjadi tetes. Lihat di narasi soal, kalau misalnya dibilang 1 mili sama dengan 20 tetes, lihat nanti dikasih berapa tetes nih pasiennya. Misalnya nih, pasiennya dikasih 100 mili, sorry, dikasih berapa mili pasiennya. Misalnya nih, pasiennya dikasih 100 mili. Berarti berapa tetes teman-teman kalau 100 mili? Ya, 2000 ya. Jadi dikaliin aja 100 dikali 20 ini kan tinggal dikali ya. 2000 tetes. Lalu nanti dibagikan berapa lama dikasih gitu. Misalnya 1 jam. Berarti 1 jam adalah 60 menit. Berarti dibagi 60 menit gitu. Karena diminta adalah ppm, tetes per menit kayak gitu. Oke, tadi ada pertanyaan. Kak, kalau FD-nya diketahui dalam mili, berarti harus dikonversi ke liter. Nanti disesuaikan lagi dengan volume, satuan volume, satuan volume di opsi jawaban. Seperti itu. Kalau misalnya tetap kita buat mili, juga nggak apa-apa ketika menghitungnya. Tapi nanti lihat satuan akhir dari opsi jawabannya. Gitu. Jadi satuan-satuannya ini memang kita harus sesuaikan dengan opsi di pilihan ganda. Kalau misalnya esai kan enak ya, kita biarin aja juga nggak apa-apa. Yang penting kita tulis satuannya. Seperti itu ya, GMP. Nggak harus selalu dikonversi ke liter. Jadi nanti disesuaikan lagi. Tapi pada umumnya memang kalau misalnya dia di narasi soal, itu pada umumnya memang satuannya adalah liter, seperti itu. Tapi kalau misalnya di kasus clearance total, itu suka diganti kadang satuannya nggak liter, kadang mili, kadang menit. Jadi nanti disesuaikan kembali ya, seperti itu. Oke, ingat ya, jadi ada rumus ini. Laju infus yang pakai rumus ini sama yang tetes per menit. Ubah volumenya berapa tetes, lalu dibagi dengan waktu. Sama satu soal lagi, atau soal lagi berarti kejutan ya teman-teman ya. Perhatikan selalu satuannya.
Oke, kita mulai ya teman-teman. Semoga kalian semua beruntung.
Oke, karena saya baru ngeh ya, soal kuisis ini kan setelah selesai kuisnya kita bisa kembali ngerjain kuisnya ya. Jadi supaya adil, tadi saya udah diskusi, yang pertama kali mencapai skor tertinggi itu adalah yang ini ya, yang Tiara Andini. Saya masih record ya. Yang Tiara Andini ya. Tadi yang pertama kali muncul skornya itu 2.400 pertama kali dapat skor 2.400. Nah, baru diikutilah oleh terakhir-terakhir oleh AMLO disiplin. Jadi di sini untuk giveaway-nya diberikan ke Tiara Andini ya. Oh, Andita, sorry sorry, Tiara Andita. Ya, untuk Tiara Andita nanti boleh ya di chat DM Instagram kita, ini, kamu boleh screenshot ini. Jadi screenshot, silakan nanti tulis nama lengkap, nomor WA yang aktif, dan alamat yang lengkap ya. Oke, semoga ini adil ya teman-teman pengambilan skor tertingginya. Jadi yang paling tinggi dan paling cepat. Amlus disiplin tadi belakangan ya. Oke, Tiara Andita ya. Oke, seperti itu ya. Mari kita bahas ya teman-teman. Ini temenan ya Tiara sama Daniel ya. Satu alumni, bukan? Oke, mari kita bahas untuk soal krisisnya. Jadi untuk soal krisisnya ini, pasien laki-laki BB 80 kilo masuk rumah sakit. Ya, jadi supaya cepat kita langsung aja ambil poin-poin pentingnya. 80 kilo masuk rumah sakit, terus waktu paru psikolog vaksinnya adalah 6 jam, volume distribusinya adalah 0,2 liter per kilogram berat badan. Lalu di asabalitasnya 0,85 dan rentang terapi adalah 8 mikrogram per mili. Berapa clearance total obat tersebut? Kita tahu rumus clearance itu volume distribusi dikali kecepatan eliminasi. Kita cari volume distribusinya. Ini ya, teman-teman, 0,2 liter per kilo. Nah, kalau seperti ini, kita harus kalikan dengan berat badan kita yang berat badannya adalah 80 kilo. Correct? Maka feedingnya adalah 16 liter. Lalu kita cari kecepatan eliminasi. Tidak ada. Tetapi yang ada di sini adalah waktu paruh 6 jam. Berarti 0,693 dibagi 6. Gitu ya. Saya buka langsung pembahasannya aja ya. Oke, dapatlah hasil kecepatan eliminasinya 0,1155. Lalu nanti tinggal dikalikan ya. Kecepatan eliminasi dikali volume distribusi berarti 0,1155 dikali 16. Maka hasilnya adalah 1,84%. Setelah itu ini adalah satuan liter per jam. Oke. Nah, di sini teman-teman di opsi ada mili per menit, ada mili per jam. Nah, jadi cara cepatnya itu adalah pada umumnya teman satu satuan untuk clearance total itu pada umumnya ya di soal-soal asli, di soal-soal UKAI bahkan kalau misalnya liter itu temennya adalah jam. Kalau satuannya adalah mili di atas, di bawahnya adalah menit gitu pada umumnya. Jadi kalau kita lihat di opsi jawaban, mili per menit ini bisa jadi opsi, mili per jam ini kita bisa cross. Kita cross, nah, tinggal kita ada 3 pilihan di sini seperti itu. Oke, mau nggak mau kita harus ubah berarti 1,848 liter diubah ke mili, berarti dikali 1.000 ya, hasilnya adalah 1.848 dibagi 1 jam adalah 60 menit.
gitu, dibagi 60 menit. Maka hasilnya adalah 30,8 mili per menit. Maka hasilnya adalah yang D, seperti itu. Jadi kita harus ubah satuannya. Liter ini menjadi mili dengan cara dikali 1000. Lalu jamnya diubah ke menit dengan cara dibagi 60 menit. Kenapa? Karena kita lihat dari satuan yang tersedia di opsi. Ya, jadi kalau clearance total pada umumnya satuannya kalau tidak liter per jam, mili per menit. Jadi kita bisa close yang satuannya tidak sesuai ini. Kalau misalnya di pertanyaan belum tersedia ini satuannya apa, kita masih cari-cari kayak gitu. Ini kan tidak tersedia. Kalau di soal sebelumnya kan semua satuannya adalah liter per jam. Kalau sampai di sini kita hitungnya, gitu. Jadi disesuaikan lagi. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Pertanyaannya adalah berapa tetes per menit laju infus yang diberikan? Berarti TPM. TPM kita butuhkan apa? Volume dan juga waktu. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa beberapa cara ya. Bisa dari sini 250 mili yang kalian ubah ke tetes terus cari waktunya, atau cara cepatnya dari sini. Lihat dulu dosisnya. Di sini kan seorang pasien 65 tahun, bobot badan 64 kilo, sedang dirawat inap di rumah sakit karena mengalami syok. Oleh dokter diberikan injek dopamin. Lajunya 5 mikrogram per kilogram per kilo per menit. Instalasi farmasi memasuk obat ini dalam botol infus 250 mili dengan konsentrasi 1,6 miligram per mili. Dalam glukosa 5%. Pemberian infus dengan infus set yang memiliki faktor tetes 20. Berapa tetes per menit laju infus yang diberikan? Berarti kita bisa carinya itu dari dosisnya dulu. Dosisnya, kenapa dari dosis? Karena dari dosis kita bisa tahu yang namanya waktu. Kita kan butuh nih waktu. Karena apa? Karena di sini dikasih tahu dengan laju 5 mikrogram per kilogram per menit. Berarti ini adalah waktunya. Nah, 5 mikrogram per kilo. Kita harus kalikan dengan berat badan pasien. Berat badan pasien berapa? 64 kilo. Jadi kilonya kita coret, maka hasilnya adalah 305 kali 64, 320 mikrogram per menit. Ya, di sini ada per menit. Oke, setelah itu kita cari volume. Kita cari volume ini dari mana? Dari sini. Ini bukan lagi konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi sih kekuatan obat yang diberikan. Di sini kan konsentrasinya 1,6 miligram per mili. Lihat satuannya, ada satuan volume. Ini menggambarkan volume sediaan yang diberikan. Jadi 1,6 miligram per mili. Nah, pertanyaannya adalah kalau ya 320 mikrogram kita ubah satuannya ke miligram, ini kan dibagi 1000 ya. Ingat ya, 1 miligram sama dengan 1000 mikrogram. 1 mikrogram sama dengan 10 minus 3 miligram. Jadi 320 mikrogram diubah ke miligram dibagi 1000. 0,32 miligram per menit. Selanjutnya, 0,32 miligram ini berapa ya volumenya? Seperti itu. Sehingga kita tahu berapa tetes yang diberikan per menitnya. Kita bisa tahu dari mana? Dari sini konsentrasi obatnya. Kalau 1,6 miligram sama dengan 1 mili, kita cari 0,32 miligram berapa mili, kita buat X gitu. Dari sini datanya rumus ini.
Jadi langsung ya kali silang X dikali 1,6 sama dengan 1,2. 1,6 X, ini kan miligramnya bisa dicoret. 0,32 dikali 1, 0,32. So, pasti X sama dengan 0,32 dibagi 1,6. Hasilnya adalah 0,2 mili. Oke, kita udah dapat nih volumenya 0,2 mili. Lalu kita kalikan dengan faktor tetes. Lihat, faktor tetesnya 20, artinya 1 mili sama dengan 20 tetes. Jadi kalau 0,2 mili berapa tetes? Kalikan aja langsung dengan faktor tetes volumenya. Maka dapatlah hasilnya 4 tetes per menit. Itu caranya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, cari dulu waktu. Kita bisa dapat waktu dari mana? Dari laju info. Setelah itu, kita cari berapa nih volume sediaannya yang diberikan. Dari mana? Dari konsentrasi, dosis, kekuatan dari sediaan itu sendiri. Di sini adalah untuk dopamin. Jadi nanti kita bisa tahu, kita bisa konversi. Oke, jawabannya adalah 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Di soal berikutnya adalah seorang pasien dikasih infus aminofilin. Nah, pasien telah minum sebelumnya dalam bentuk sediaan tablet. Diketahui kecepatan eliminasi 0,09 per jam dan volume distribusi 80 liter. Sisa kadar obat dalam darah akibat regimen obat sama dengan 8 mg per liter. Tepat sebelum diberikan infus aminofilin, konsentrasi plasma steady state yang dikehendaki adalah 10 mg per liter. Berapakah laju kecepatan infus yang dibutuhkan? Lihat satuannya adalah miligram per menit. Jadi kita lihat di sini rumusnya infus adalah konsentrasi steady state dikali volume distribusi dikali kecepatan eliminasi. Di sini udah ada nih konsentrasi steady state 10 miligram per liter. Volume distribusi, ini teman-teman, 80 liter dikali kecepatan eliminasi 0,09 per jam. Liternya kita coret, sehingga satuannya nanti adalah miligram per jam. Lalu kita kalikan 10 dikali 80 dikali 0,09 hasilnya adalah 72 miligram per jam. Lalu kita ubah satuannya ya. Satuan yang mana diubah? Satuan waktunya. Diminta miligram per menit. Jadi 1 jam adalah 60 menit. Jadi kita bagikan 72 dibagi 60. Maka hasilnya adalah 1,2 miligram per 1 menit. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada, di sini sebenarnya ada angka 1. Itulah kenapa kita bagikan 72 dibagi 60. Hasilnya adalah 1,2 miligram per 1 menit. Oke, ya sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, bisa ya, sebentar. Ya, bisa jadi ada pertanyaan teman-teman di kolom chat. Kak, berarti untuk rumus R ini bisa disingkat jadi CSS dikali clearance. Iya, betul. Karena clearance itu sendiri adalah volume distribusi dikali kecepatan
eliminasi. Jadi kalau nanti di narasi soal ada konsentrasi steady state, lalu ada clearance, terus diminta nih kita menghitung menghitung kecepatan laju, kecepatan input. Nah, itu tinggal kita kalikan aja CSS dikali clearance gitu. Jangan cari lagi mana volume distribusinya, mana kecepatan eliminasinya gitu. Jadi disesuaikan dengan apa yang ada di dalam soal seperti itu. Oke? Oke. Saya baru ngeh ya waktu saya bilang Tiara Andini, ternyata itu adalah penyanyi ya. Saya tadi masih berpikir masih loading. Ya, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, selamat menikmati waktu liburan di akhir tahunnya ya. Ini adalah kelas-kelas saya di tahun 2023. Dan terima kasih semuanya sudah join. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak ya ini? Atau saya tunggu 1 menit ya? Biasanya sekarang udah selesai tuh, masih ada yang bertanya gitu. Saya tunggu 1 menit ya. Oke, mungkin udah nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Nanti yang menang giveaway, Tiara, Andita, silahkan di DM ya di IG kita. Kalau mau misalnya di storyin juga nggak apa-apa ya, bantu-bantu promo. Oke, terima kasih semuanya. Selamat menikmati hari liburnya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang join di Januari, nanti ketemu saya lagi ya. Ya, sama-sama teman-teman. Ya, happy holiday semuanya. Saya izin live ya.